Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maulida Maestari Dewi dengan NIM 201910501072. Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat layout peta dengan aplikasi ArcMap. Langsung saja, di sini saya sudah memiliki peta Kecamatan Kalisat. Nah, di sini peta yang sudah saya masukkan merupakan peta yang sudah memiliki informasi seperti jumlah penduduk, beragama, dan juga jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Kalisat. Setelah memasukkan peta ini, di sini kita ubah menjadi layout view. Nah, di layout view ini kita bisa mengubah ukuran kertas menjadi sesuai yang dibutuhkan. Caranya dengan mengeklik file, lalu page and print setup. Nah, di sini biasanya peta menggunakan ukuran A3, tapi di sini saya akan menggunakan ukuran yang A4 saja. Lalu klik OK. Dengan formatnya landscape. Nah, lalu untuk petanya sendiri kita bisa atur. Di sini untuk mengatur letak petanya kita bisa menggunakan toolbar span seperti ini. Untuk ukuran petanya juga bisa disesuaikan dengan frame dari kertas milik kita. Seperti ini. Misalnya seperti ini. Kemudian di pinggir-pinggir dari kertas ini kita bisa memasukkan frame dengan cara mengeklik di sini ada rectangle. Nah, di rectangle ini kita sesuaikan saja untuk membuat frame-nya. Misalnya seperti ini. Nah, karena seperti ini, kita klik kanan untuk mengubah warnanya, lalu properties. Di fill color-nya kita ubah menjadi no color, dan outline color-nya menjadi black. Lalu kemudian OK. Seperti ini. Nah, selanjutnya, jika sudah, kita bisa membuat kembali frame di sini, di sebelah sini, yaitu untuk memberikan unsur-unsur peta seperti logo instansi, judul peta, dan juga lain sebagainya. Caranya masih sama, yaitu dengan menggunakan rectangle. Di sini kita buat seperti ini, misal. Lalu kita ubah juga warnanya menjadi no color dan outline-nya juga hitam. Lalu OK, seperti ini. Lalu biasanya untuk beberapa informasi peta itu ada beberapa seperti logo instansi, nama instansi, judul peta, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membatasi frame itu dengan menggunakan line seperti ini. Nah, lalu kita luruskan di ujung, lalu klik 2 kali, seperti ini. Nah, untuk mengkopinya kita bisa menggunakan
kontrol, lalu ditarik seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga. Ini diluruskan terlebih dahulu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, untuk ukuran petanya sendiri, ini kita bisa sesuaikan lagi. Misalnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita kembali data apa saja yang bisa kita tampilkan di peta ini. Kita bisa klik di layer, lalu pilih properties, lalu di simbology, lalu di quantities. Nah, di sini kita pilih data yang akan kita tampilkan di peta. Misalnya di sini saya akan menampilkan jumlah penduduk beragama Islam di Kecamatan Kalisat. Lalu di sini kita klik Islam. Nah, di sini sudah muncul range. Nah, di sini kita bisa pilih warna untuk setiap range-nya. Di sini saya menggunakan warna yang coklat ini saja. Lalu kita bisa klik OK. Nah, seperti ini. Untuk petanya sendiri, kita bisa tambahkan dengan file SHP dari Kabupaten Jember supaya menunjukkan kalau Kecamatan Kalisat itu ada di wilayah Kabupaten Jember, seperti itu. Lalu untuk data informasinya sendiri, di sini saya akan menambahkan logonya terlebih dahulu, logo peta. Di sini kita tambahkan di insert, lalu picture, lalu tunggu sebentar. Lalu pilih foto logo yang sudah kita simpan. Misalnya di sini ada logo UNED. Nah, untuk format logonya sendiri lebih baik pilih dengan yang format PNG.
supaya tidak terlihat hitam di pinggir-pinggirnya ini. Lalu selanjutnya kita bisa sesuaikan ukuran logo ini sesuai dengan yang ada dengan frame yang sudah kita buat. Seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita tambahkan nama instansi, dan caranya adalah dengan klik teks di sini, lalu klik sebelah sini. Di sini misalnya saya tambahkan perencanaan wilayah dan kota seperti ini. Lalu klik lagi. Ini kita bisa pindahkan dan juga atur. Misalnya kita bold, lalu tambahkan lagi Universitas Jember. Universitas Jember. Seperti ini. Klik lagi. Nah, lalu kita bold seperti ini. Lalu geser, sesuaikan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya setelah logo instansi, kita masukkan nama project. Misalnya di sini juga caranya sama. Di sini misalnya RDTR Kecamatan Kalisat. Klik. Ukurannya juga bisa kita ubah, misalnya menjadi 11. Lalu tambahkan lagi peta penduduk Islam. Lalu klik lagi. Nah, di sini kita juga atur fontnya supaya sama. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan arah mata angin. Caranya dengan di sini klik insert, lalu kita pilih North Row. Di sini sudah tersedia banyak pilihannya, terserah untuk mau pilih yang mana. Di sini saya akan menggunakan yang ini saja. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Lalu juga kita bisa tambahkan scale bar. Di scale bar ini juga sudah tersedia berbagai macam, jadi kita sudah tinggal pilih saja. Lalu bisa klik OK. Nah, untuk scale bar ini sendiri, format ukurannya itu adalah miles. Jadi di sini kita bisa ubah menjadi kilometer. Caranya klik kanan, lalu properties. Nah, di division units ini kita klik yang kilometers, lalu OK. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan saja sesuai ukuran frame. Nah, seperti ini. Lalu setelah scale bar, kita bisa memasukkan sistem koordinat.
Nah, caranya sama, masih di insert, lalu dynamic text, lalu di coordinate system. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini karena tadi garisnya kurang lebar, jadi kita bisa turunkan seperti ini. Lalu sesuaikan dengan ukuran dari koordinat sistemnya. Seperti ini. Lalu jangan lupa untuk tambahkan judulnya. Di sini kita klik teks, lalu di sini klik lagi judulnya adalah misalnya proyeksi. Seperti ini. Lalu bold, lalu taruh di bagian tengah. Seperti ini. Lalu setelah koordinat sistem, dan kita bisa menambahkan legenda. Di bawah sini seharusnya kita pertama masukkan peta insert dulu, tapi kita akan masukkan legenda dulu untuk di daerah sini. Nah, untuk masukkan legenda sendiri kita bisa klik insert, lalu pilih legend. Nah, di sini kita bisa masukkan layer dari data legenda yang sudah kita pilih. Jadi di sini sudah memilih Kecamatan Kalisat, lalu next. Nah, untuk titelnya ini kita bisa tulis legenda. Dan ukuran fontnya dan juga warna fontnya juga bisa kita pilih di bawah sini. Lalu klik next. 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 Finish. Nah, seperti ini. Kita bisa sesuaikan saja ukurannya. Untuk ukurannya sendiri kita bisa ubah di sini. Advertise. Seperti ini. Nah, karena untuk peta insetnya ini butuh daerah yang ukuran dengan lebih lebar lagi, bagian atasnya ini kita bisa geser sedikit ke atas. Seperti ini. Ini juga. Nah, lalu untuk yang paling bawah ini
merupakan lembar pengesahan. Caranya juga sama, klik teks, lalu di sini pengesahan. Oke. Seperti ini. Nah, untuk menambahkan peta inset-nya ini, kita bisa klik di sini insert. Nah, lalu data frame, nah, akan muncul seperti ini. Nah, data frame ini kita bisa tambahkan file SHP dari Kabupaten Jember dan juga SHP dari Kecamatan Kalisat sendiri. Nah, seperti ini. Lalu yang Kecamatan Kalisat. Supaya terlihat berbeda Kecamatan Kalisatnya ini, saya pilih warna, misalnya di sini coral. Lalu oke. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya. Lalu selanjutnya jangan lupa untuk menambahkan grid pada peta. Caranya adalah dengan di peta ini kita klik kanan, lalu properties, lalu grids, lalu new grids, lalu pilih yang measured grid, lalu next lagi, lalu sampai finish, lalu oke. Nah, seperti ini. Di peta inset-nya ini juga kita beri grid, sama caranya seperti memasukkan grid di peta utama. Jadi di properties, grids, new grids, measured grids, lalu next sampai terakhir. Lalu kembali oke, seperti ini. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini cara membuat layout peta. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.